bersyukur banget, happy banget karena ini memang yang kita berdua nantikan bisa punya momongan perempuan, anak ketiga kebetulan dikasih sama Tuhan perempuan. Kita bersyukur banget dengan proses yang juga begitu indah. Ini pengalaman juga buat aku sama Vincent bisa punya baby dengan proses IVF bayi tabung dan bisa berjalan lancar, berjalan sukses sampai bisa mengadakan acara hari ini selamatan baby sambil informasi gendernya. Jadi happy banget ya sayang. Happy. Tambahannya Speechless. Sampai bulan kelima kita udah masuk ke 21 minggu. Ya istri bahagia itu saja sih yang permintaan saya kan, istri harus bahagia biar prosesnya lancar, dan saya cuma minta doanya aja dari semua teman-teman agar lancar sampai hari hanya dan nanti lahirannya juga lancar. Kejutan. Jadi dari awal kita udah sepakat bahwa kita mau IVF, menjalani progres IVF, tapi dengan tanpa pilihan. Jadi pilih yang terbaiknya yang mana. Jadi yang terbaiknya ya dok, yang terbaiknya apa, nanti jenisnya mau itu cewek mau itu cowok, ikhlas, no problem. Jadi nggak ada proses dengan sengaja kita memisahkan, kan kalau pemilihan jenis kelamin itu kan kita berusaha memisahkan sperm ya, sperm mana yang kira-kira laki-laki, mana yang perempuan. Ini enggak, mereka berdua memutuskan ketika bayi tabung di Marula itu let's try the best sperm. Dan kita ambil best spermnya Vincent, dan kebetulan jadinya ini bayi yang sudah PGTA, yang ya mudah-mudahan ya Vin sampai lahiran. Amin. Jessica sehat terus, dan ini tadi ketahuan perempuan. Kira-kira menjadi prosesnya berapa lama sih dok? Ya proses IVF sebenarnya cukup 2 minggu ya. Jadi Vincent sama Jessica kebetulan di Marula IVF Surabaya 2 minggu. Kemudian sisanya ya jarak jauh ya. Jarak jauh. Kita bisa melihat perkembangan embrio jarak jauh, dan teknologi kita udah sampai ke sana. Dan ini juga berita gembira buat Jessica yang sudah menanti juga ya Jess. iya betul. Sebelumnya dokter juga udah tahu belum sih dok jenis kelamin? Sudah tahu atau belum sebenarnya kan jenis kelamin itu bisa kita lihat mulai dari USG ya, USG di 4 bulan. Cuman bagaimanapun namanya jenis kelamin 100%-nya waktu lahir. Ya kan kita lihat nih. Cuma secara medis sebenarnya pada usia 16 minggu itu kita sudah kelihatan. Sebelum review sendiri, berarti sudah sesuai harapan berarti? Sesuai doa sih, karena kan kita pasti sebagai orang tua ya berdoa, berharap yang terbaik. Ya syukur-syukur kita bisa dikasih seorang putri agar bisa juga berkesempatan merawat anak perempuan, karena kan kita berdua kebetulan Merinding jadinya Yes. Iya, sudah punya 2 laki-laki, anak laki-laki. Jadi ya besar harapan bisa dikasih anak perempuan dan ternyata dikabulkan Tuhan. Dan ini menjadi pelengkap buat kamu juga nggak sih? Karena saya punya baby cewek gitu. Iyalah pastinya, jadi Pasti ketemu dia di salon nanti kalau udah gede sama babynya. jadi ada temen buat dandan, ada temen buat makeover. Soalnya kalau anak yang cowok-cowok kan kayak lebih kayak Lebih sama papanya, lebih maco lah lebih permainannya. maco. Dan kalau punya anak perempuan, jadi ini pengalaman baru, akan menjadi pengalaman yang baru buat aku. Gimana caranya bisa membesarkan, merawat anak perempuan itu sebenarnya agak deg-degan sih kan, anak perempuan ya, tapi aku benar-benar excited lah. Udah nyiapin nama? Aku sih udah, tapi nama aku ditolak terus. Bukan ditolak, maksudnya aku cuma kasih tahu jangan pilih satu, kita pilih beberapa, nanti kita ya cocok-cocokan lah. Yang terbaiknya yang mana, yang ada maknanya, yang ada artinya, ya kan. Kalau langsung satu kan terlalu cepet lah keputusannya, dan ini kan masih kurang lebih 4 bulan lagi, jadi masih ada waktu juga untuk mikirin nama-nama yang lain kayak gitu. Ada berapa nama? So far kan 1. Enggak, aku udah ada 3. Oh sekarang 3. 3 berarti nanti ya kita Iya catat nanti. Respon sel Barak sama Don sendiri gimana sih? Mereka mah udah, El Barak kan udah usianya udah 10 tahun, dan dia juga udah tahu mamanya udah hamil, dan kita dari awal udah selalu ajak ngobrol, El ini gimana ya kalau cewek, dan
nanti dia kasih tahu El ini gimana ya kalau cowok, nanti dia juga reaksi. Dan El sebenarnya tuh dia nggak permasalahin ini cewek atau cowok, karena dia tuh yang penting dia selalu mau menjadi kayak ketua leadernya. Jadi Leader, dia tuh ya. mau bilang mau cewek mau cowok, I'm happy because I'm the leader. Nah, jadi kalau Don kan masih kecil, jadi dia mungkin belum paham. Tapi dia tahu bahwa mamanya lagi hamil, dia tahu. Karena Clingy banget sama clingy banget dong sama apa? cranky. Sama ya enggak clingy banget. Klingi, Oh, manja. Kasih pengertiannya gimana sih? Kasih pengertiannya di setiap hari selalu dikasih tahu. kasih tahu ini kan perut udah mulai besar, jadi udah bisa nunjukin ke Don. Kalau El kan udah tahu ya, ke Don tuh kasih tahu ini di perut mama ada ade. Jadi dia suka halo ade gitu, kayak Dilus-lus. iya sayang, ayo cium ade. Nah, gitu. Mungkin belum paham 100% tapi dia udah connect lah, dia udah Iya. tahu bahwa ada baby. Kenapa baby dragon? Membawa cuan. Karena naga itu kan shio naga tuh kalau di shio Chinese itu shio besar, termasuk shio besar gitu, dan shio besarnya kebetulan cocok sama shio-shio yang ada di rumah, kayak Vincent kan monyet, Vincent monyet. shionya. Sionya terus El kuda. Kalau dia kelinci, nah Don macan. jadi macan, kelinci, monyet, kuda. Ini El tuh kuda ya? Kuda. Kuda. Sama. Sama Ah, ya? sama. Iya, kan, Dok? kuda, betul. Jadi ini 4 sio ini cocoknya Oh, iya, sama naga. Jadi Cocok ya untuk dipertemukan ya sayang. langsung digas sama dokter Benny. Let's go proses gas. Karena aku emang pengen banget sih punya Baby dragon. baby dragon gitu, dan Vincent juga pengen gitu. Jadi ya kebetulan momennya pas nih, dapat momen baby tahun naga di tahun ini. Jadi ya kalau Happy lah. udah pas ya kenapa enggak gitu. Kalau berdasarkan due date ya, itu sekitar pertengahan Desember. Itu 40 weeks. Tapi kan kalau lahiran nih, lahiran normal kan mulai 2 minggu lebih awal sudah bisa. Jadi mulai awal Desember, Jess, nanti sudah harus siap-siap tuh sampai pertengahan Desember. Iya. Jus tadi dengar-dengar mau punya anak sampai 5. Nah, abis ini lanjut lagi apa tuh, Mas? Sabar dulu. Ya kalau misalkan kita satu-satu dulu, ini kan nanti kan lahir dulu, terus kita rawat dulu, at least menyusuinya mudah-mudahan bisa sampai 2 tahun. Nanti habis itu baru kita Ya yang penting tuh, pikirkan lagi. yang penting tuh kita enjoy the moment juga. Jadi Iya. kalau buru-buru kesian juga nih buat baby ceweknya, nanti dia mungkin kurang kasih ya, sayang. jadi kita mau enjoy the moment juga. Tapi ya doain aja kalau dompet bapaknya kedepannya tebel kan pastinya tentunya 4-5 muncul. Tapi kan balik ini bos. Semangat papa. Dan biasanya kalau seorang bapak itu agak lebih protektif, agak lebih posesif ke anak ceweknya. Udah mempersiapkan hal itu. Nah, jadi aku juga sempat ngobrol sama bokap juga bilang gitu. Kalau aku kan orangnya kan very spontaneous, outgoing adventure yang ya boleh dibilang kayak kasar lah. Kata bokap kalau udah dapet anak cewek itu Nah. tanpa kita sadar Perubahan. kita berubah. Jadi lebih lembut, nggak secepat itu untuk bilang tidak boleh, tapi lebih ya udahlah nggak apa-apa kan anak cewek. Cuma ini kan semua cuma info aja dari keluarga dan orang-orang sekitar. Balik lagi Vincent pengen enjoy the process sih, karena kan belum pernah ada anak cewek, anak cowok udah 2, jadi udah tahu lah sifat cowok kayak gimana. Jadi sebenarnya mau enjoy aja. I'm happy. Oh, lahiran sih kemungkinan besar di Jakarta. Jadi tadi tetap normal kah prosesnya? Kebetulan 2 pengalaman yang pertama dan kedua itu normal, jadi berharap besar yang ketiga ini bisa normal juga. Ya, sebenarnya more than 80% itu wanita itu bisa lahir normal gitu ya. Dan Jessica udah punya pengalamannya, Jess. Iya. 1-2 normal dan kita berharap nanti yang ketiga juga lahir normal. Amin. Dan susah kalau harus ke Bali atau ke Surabaya. Karena lahir normal kan nggak bisa diprediksi ya, Jess. Betul. Gitu. Pecah ketubannya kapan, Ya, mulai betul. mulusnya kapan gitu. Jadi ya kita cari yang paling gampang aja, Ya. Dok, yang biasa yang deket gitu di Jakarta.
ngidamnya makanan-makanan sih gampang sih, soalnya kan sekarang udah tinggal ojek online. Jadi ngidamnya sih udah terpenuhi, cuma paling ya sensitif gitu, yang lebih memberatkan pusing-pusing, muntah, mual gitu. Ternyata bayi perempuan ini mualnya luar biasa gitu. Karena beda banget sih sama hamil Don dan juga El. Hamil kali ini tuh muntah dan mualnya bener-bener luar biasa banget. Aku sampai harus bed rest gitu. Semester pertama. Semester pertama tuh kalau sesuap dua suap muntah, jadi Iya. gizi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuhnya tuh benar-benar berkurang. Jadi dia tuh bed restnya karena lemes, capek, karena kurang gizi. Karena sekali makan, dua makan pasti muntah lagi, mual gitu sih. Tapi sekarang udah nggak lagi, udah membaik. Sekarang udah bisa makan lagi dan everything is okay. Ya, jadi memang rata-rata beberapa penelitian menunjukkan pada bayi perempuan itu memang sering membuat rasa mual yang lebih tinggi daripada bayi laki-laki. Ya istri saya juga kebetulan gitu, waktu hamil anak pertama yang perempuan juga mual muntah lebih besar. Memang nggak pada seluruh wanita, cuman secara statistik beberapa penelitian menunjukkan bayi wanita cenderung lebih mual muntah. Terus untuk aktivitas syuting bakal off dulu atau Kalau kemarin sih dari mulai program IVF sih stop, karena kan emang harus istirahat, fokus gitu, karena eh, buat fokus ke sesuatu yang pengen kita raih itu aku pengennya kayak total gitu, jangan sampai tetap kecapean tapi tetap IVF tapi tetap capek, buat apa gitu, nanti hasilnya kan nggak ada gitu. Jadi benar-benar fokusin diri buat program bayi ini. Dan kebetulan tadinya mau mulai syuting-syuting lagi setelah tahu udah hamil, cuma ternyata trimester pertama tuh bener-bener berat buat aku. Jadi kayak karena awal-awal tiba-tiba ada flag, langsung bed rest, terus dari bed rest itu tahu-tahu muntah, mual setiap hari. Jadi akhirnya mulai syuting-syuting sih kayak akhir-akhir ini aja, udah masuk ke 5 bulan udah mulai enakan, tapi tetap nggak bisa capek-capek, soalnya capek sedikit kaki pegel, pinggang kram, terus jadi ya dibatasin aja gitu. Kayak abis ini acara ini capek, besoknya istirahat gitu. Doanya buat bayi ketiga. Doa dan harapan Yang penting pipinya sehat, jangan nyusahin mama, tetap kooperatif, teamwork sama mama sampai hari H, dan menjadi anak pintar, amin, takut Tuhan, amin, dan sayang keluarga. amin. Semoga ya jadi anak yang bertanggung jawab lah, jadi anak yang Amin, 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 amin. sehat selalu. Amin.